Oh, apa ini? Oke, baik, kita mulai saja ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ini maaf, Evandra, ini Anda mau share apa ini ya? Kok Anda share screen ini? Oh ya, mungkin nggak sengaja kepencet ya. Tapi untungnya saya hostnya, jadi saya bisa menghentikannya secara sepihak. Oke. Ya baik. Ya bagaimana Anda kuliah sejauh ini? Ini sudah hampir mendekati akhir dari minggu pertama. Bagaimana ya rasanya kuliah di matematika? Ya. Anda sudah mempelajari aljabar linear elementer, ALE, landasan matematika, dan juga kalkulus diferensial. Nah ini bagaimana sejauh ini? Terutama bagi yang baru masuk, ya, bagaimana perasaan Anda kuliah di matematika, gitu ya? Apakah sudah mulai pusing atau karena masih awal-awal masih terlalu mudah? Mungkin. Masih, Pak. Atau mungkin masih bingung untuk berkata-kata. Ya itu juga sebenarnya pengalaman yang sama juga dulu saya rasakan ya waktu pertama masuk kuliah di UGM ya juga ya sebenarnya di mana-mana semester pertama kurang lebih sama ya untuk untuk mata kuliahnya. Waktu itu ya mungkin saya dan beberapa teman ya feelingnya kok kita kuliah di matematika masih belajar matematika SMA gitu ya. Masih ngulang lagi limit, turunan dan lain sebagainya. Kok masih belajar aljabar matriks dan lain sebagainya. Tapi ternyata waktu keluar nilai malah nilainya CDE. Ya, karena ternyata memang yang diujikan itu berbeda gitu ya. Kalau dulu waktu SMA, Anda mungkin belajar matematika itu ya sesimpel diketahui, ditanya, jawab. Ya, diketahuinya apa, lalu yang ditanyakan apa, lalu pakai rumus yang mana. Itu diulang-ulang terus ya untuk semua topik ya, entah itu trigonometri, entah aljabar ya, semuanya teknis sekali. Sedangkan kalau di kuliah Anda akan ya belajarnya lebih main konsep gitu ya. Anda akan lebih banyak main konsep ya, Anda main pemahaman ya, dan juga nanti mungkin Anda lama-lama malah semakin tidak banyak menghitung ya, melainkan pembuktian. Nah, itulah kenapa di semester pertama harus ada mata kuliah landasan. Ya, kalau di mata kuliah saya yang geometri Euclid ya, kita tentunya akan mempelajari geometri ya. Ini geometri bidang ya, geometri bidang dimensi 2. Kita kalau dari silabusnya sepertinya tidak sampai ke geometri di ruang gitu ya. Ya sebenarnya kalau saya ingin menjelaskan gambaran perkuliahannya ya. Ini sebenarnya di buku panduan akademik juga Anda sudah bisa mendapati ya. Nah sebenarnya yang kita akan pelajari ya itu pertama kita akan mempelajari sejarahnya dari geometri ya, yaitu dalam topik sistem aksiomatik geometri Euclides, yang mana ini ya sebenarnya masih lebih ke arah ini pengantarnya dari mata kuliah ini. Jadi kita sebenarnya nggak banyak materi yang akan dibahas di sini, tapi yang nanti lebih bervariasi adalah segitiga ya.
Karena Anda akan belajar berbagai macam segitiga, lalu mengenai kongruensi dan kesebangunan, kemudian berbagai macam teorema mengenai segitiga. Lalu setelah segitiga kita akan belajar segi 4, ya, karena juga ada beberapa segi 4 khusus gitu ya. Dan juga kita akan belajar berbagai macam teorema mengenai segi 4. Lalu kemudian berikutnya adalah mengenai lingkaran ya. Jadi ya kalau lingkaran saya nggak akan mengatakan macam-macam lingkaran karena lingkaran cuma ada satu macam. Ya. Tapi yang banyak adalah teoremanya ya, teoremanya dan juga hubungannya dengan segi 4 dan segi 3. Kalau Anda tahu apa lingkaran dalam segitiga, lingkaran luar segitiga, kemudian segi 4 tali busur seperti itu kan ada banyak sekali apa variasinya. Nah, lalu untuk penilaiannya ya berhubung kita ini apa kuliah online ya, kuliah daring, tentunya kondisinya tidak sama dengan kondisi normal ya di dalam kelas. Ya mungkin akan ada evaluasi yang sifatnya adalah formatif gitu ya, yaitu berupa tugas. Itu mungkin porsinya sedikit lebih besar dari biasanya, yaitu 30%. Kemudian untuk ujian, ya saya akan merencanakan 3 kali, ya selain UTS dan UAS yang sudah terjadwal, nanti mungkin di antara itu ada yang namanya UTS 2. Jadi itu di Sanata Dharma sudah merupakan sebuah kebiasaan begitu ya, bahwa ada satu lagi ujian sisipan ya, yang biasanya ya mungkin bisa kita ambil di minggu ke-9 atau ke-10 seperti itu. Dan itu juga istilahnya untuk memantau bagaimana perkembangan kalian ya. Siapa tahu mungkin kalau di UTS pertama mungkin nilainya kurang bagus, tapi UTS 2 ada peningkatan, ya itu bisa membantu juga untuk nilai akhir. Ya tentunya di sini bobot yang paling besar adalah untuk ujian akhir ya 30%, karena ujian akhir nanti materinya tentunya akan lebih komprehensif gitu ya, karena materinya akan mencakup materi juga dari awal kemungkinan ya, atau menggunakan materi dari awal. Sedangkan untuk TH1, TS2 mungkin materinya masih sedikit ya, jadi bobotnya mungkin cukup 20% saja. Lalu untuk kuliah kita, ya untuk tetap muka virtual itu kalau dari universitas hanya mewajibkan minimal 6 kali, dan itu pun tidak harus penuh ya. Ini kan 3 SKS. 3 SKS itu harusnya 3 kali 50 menit atau 2,5 jam. Ya. Tetapi tentunya kalau seperti itu nanti takutnya para mahasiswa pada kehabisan kuota. Ya. Dan mungkin juga dosennya juga akan kehabisan kuota. Dan mungkin dosen sendiri juga harus mencari wifi kampus untuk mengadakan kuliah. Ya jadi ya yang pasti kita akan mengikuti ya, minimal 6 kali, dan durasinya yang diwajibkan hanya setengah 50% dari durasi kuliah normal, berarti ya kira-kira 1 jam 15 menit ya, kira-kiranya. Jadi nanti kita mungkin akan selesai sekitar ya, tadi kita mau jam 9 lebih 10 ya, berarti ya kita bisa sampai mungkin 10.25 nanti. Ya. Jadi kita tidak perlu penuh, tapi selebihnya nanti kita bisa diskusi di grup WA seperti itu. Dan tentunya nanti untuk jadwal Zoom meeting ya itu saya itu sebenarnya saya sudah punya gambarannya gitu ya. Mungkin ya diperkirakan bisa tiap 2 minggu sekali. Tapi Zoom meeting ini akan diutamakan untuk misalkan kalau ada materi yang memang sangat sulit dan butuh dijelaskan secara tatap muka virtual gitu ya. Kalau misalkan itu materi yang katakanlah Anda bisa bisa belajar secara mandiri, mungkin Anda bisa mengerjakan soal-soal latihan secara mandiri, ya itu mungkin kita bisa diskusi saja di grup WA ya, supaya kita tidak terlalu banyak Zoom meeting juga gitu ya.
Dan juga ini ya untuk pembelajaran daring ya seperti yang saya bilang di Sabtu kemarin ya, diupayakan supaya Anda bisa lebih mandiri gitu ya, dan juga lebih berani kritis dan bertanya. Dia untungnya at least saya itu dari segi usia itu yang paling dekat dengan kalian di antara para dosen, dan mungkin jam biologis saya juga yang paling mendekati kalian ya. Jadi jangan, mungkin kalau Anda dengan dosen-dosen yang sudah senior, kalau Anda ngirim WA jam 11 malam itu mungkin terkesan apa ya, agak kurang sopan gitu ya. Tapi kalau buat saya ya saya masih melek jam segitu ya. Jadi ya apa, santai saja ya. Kalau saya prinsipnya misalkan Anda ngirimkan WA pas saya sudah tidur ya, saya balasnya pas saya bangun gitu kan. Anda mau ngirim WA tengah malam jam 2 pagi itu ya nggak apa-apa kok. Itu nggak salah. Yang salah itu kalau Anda mengharapkan balasan langsung. Itu yang salah. Karena kan siapa tahu udah tidur kan, gitu kan. Jadi ya prinsipnya silahkan WA jam berapa saja, ya saya membalasnya saat saya sudah bangun. Ya itu kan simpelnya begitu ya. Oke. Ya untuk sementara mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin memberikan pendapat. Oke, sepertinya belum ada ya. Oke, baik, ini yang hadir ada 26 ya. 27 kan termasuk saya ya, berarti 26 yang hadir. Ini kalau di daftar mahasiswa ditambah kakak tingkat yang memperdalam ini ada 33 kalau di data saya, 33 mahasiswa. Ya mungkin ini saya tidak tahu apakah yang lain mungkin tidak mungkin belum memang berhalangan untuk bergabung atau mungkin malah bergabung ke kampus yang lain gitu ya. Saya tidak tahu juga. Ya, ya mungkin ya mula-mula bagaimana kalau kalian memperkenalkan diri satu persatu mulai dari NIM nomor 1 ya. Jadi kan NIM itu 20 itu kan angkatan kalian ya, makanya masuk tahun 2020. Lalu 3114 itu kodenya prodi matematika. Lalu 3 angka terakhir, nah itu yang membedakan Anda. Nah silakan mungkin memperkenalkan dari yang NIM yang angka terakhirnya 1 ya, NIM 001 Saya, Pak. ya. Perkenalkan, nama saya Teresa Teofila. Panggilannya Teresa. Asal dari Asal dari Surakarta. oh ya. Oke, lalu yang NIM 2 Saya, Pak. ya. Saya Michael Edgar Ade Bangsi. Biasanya dipanggil Edgar, Pak. Asal Jogja. Oh ya. Oke. Lalu yang NIM 003 Saya, Pak. Perkenalkan, nama saya Dwi Agung Nugroho, biasa dipanggil Agung. Saya dari Jogja. oh ya. Lalu NIM 004 Saya, Pak. ya. Perkenalkan, nama saya Lintang Nanti Didi, biasa dipanggil Lintang dari Jogja. Ya. Kalau NIM 005 NIM 005 nggak ada ya. Oke, NIM 006 Baik, perkenalkan nama saya Teddy Christopher, biasa dipanggil Teddy, asal saya dari Jambi. oh ya, oke. Lalu NIM 007 Saya, Pak. ya. Nama saya Elsa Demauren, biasa dipanggil Elsa. Saya dari Tangerang. Oh, Tangerang. Oke. Ya. NIM punya 008 Ya, Pak.
Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Francisca Kristiananda, dipanggil Nanda dari Klaten. Kalau berikutnya 009. Saya Pak. Ya, Perkenalkan, nama saya Skartika Amadeyatan, bisa dipanggil Dea, saya dari Jogja. oke, terima kasih. Lalu NIM 010. NIM 10. Sepertinya tidak ada. NIM 11. Saya, Pak. Ya, Perkenalkan, nama saya Ayudya Dinda Windarti, biasa dipanggil Ayud, saya dari Magelang. oke, terima kasih. NIM 12. Saya Pak. Iya, Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Nama saya Wisnu Narendra Pandulu, biasa dipanggil Wisnu. Saya dari Yogyakarta. lalu NIM 13. Saya Pak, Iya, nama saya Maria Ivana, biasa dipanggil Ivana dari Jogja. oke. Baik, lalu NIM 14. Saya Pak. Perkenalkan, nama saya Wirna Sepranata, biasa dipanggil Wirna. Saya dari Puruk Jahu, Kalimantan Tengah. Oke. Ya. Lalu berikutnya NIM 15. Saya Pak. Ya, oke. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yufrosina Michelle Chandra Raharja. Saya dari Yogyakarta. Oke, lalu NIM 16. Ya, Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Evandra Aryadinata. Saya dari Bangka Belitung. Oke, terima kasih. Lalu NIM 17. Tidak ada sepertinya. NIM 18. Saya Pak. Perkenalkan nama saya Melaniana Putri Cintita Kakak dari Sumba NTT. Oh ya. Sangat jauh ya. Oke. Selamat datang. Ya. Lalu NIM 19. Saya Ya. perkenalkan, nama saya Sally Farista Maharani dari Klaten. Klaten ya. Lalu NIM 20. Ya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Samuel dari Bekasi. Oke. Lalu 21. Ya. Ya, silakan. Oh, maaf, Pak. Sepertinya apa? Suaranya mungkin terlalu kecil. Iya. Oke. Lalu ya, kemudian nomor 22. Juga tidak ada 22. Lalu NIM 23. Ya. Saya Pak. Dan ya. Perkenalkan, nama saya Hosana Kinanti Rahayu Warsito, dipanggil Hosana. Saya dari Kalimantan Selatan. Makasih. Lalu NIM 24. Oh, tidak ada. Lalu NIM 25. Saya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Aulia Sonari Hotmaida Aritonang, asal dari Balige, Sumatera Utara. Iya. Lalu NIM 26. Saya Pak.
Ya, Selamat silakan. pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Saya Sigismund Fernandes Taek, biasa dipanggil Fernandes, asal dari NTT, khususnya Atambua. Oh ya, Tambua. Oke, lalu berikutnya NIM 27. Tidak ada ya, NIM 27. Lalu NIM 28. Juga tidak ada. Loh, pada keterima UGM Pak ya? Oke, NIM 29. Halo Pak, Ya, silakan. perkenalkan nama saya Adriana Grisoda, saya dari Pontianak. Ya. Lalu NIM 30. Halo Pak, Ya. kenalkan nama saya Paris Nurul Syamturi, biasanya dipanggil Paris. Asal saya dari Sumatera Utara. Oke, terima kasih. Ya, lalu NIM 31. Lalu Sono 17 18 Roliko. Ya benar. Oke, mungkin coba saya bandingkan dulu dengan peserta di grup ya. Di grup itu kalau tidak salah ada 27 ya. Oke. Ya mungkin Lauren sama Austin mau ini juga memperkenalkan diri nggak? Sama sekalian juga tunjukin wajahnya. Siapa tahu adik tingkat juga pengen tahu wajah-wajah kalian. Selamat pagi Pak Riki dan teman-teman. Saya Cecilia Austin, angkatan 17. Halo Lawrence. Selamat siang semuanya, nama saya Lauren dari angkatan 18. Oke, ya. Oke. Ya, jadi ya saya rasa mungkin yang hadir di sini semua sudah ada memperkenalkan diri gitu ya. Dan tentunya terutama bagi yang kalian yang masih baru masuk dengan ya mungkin kan dengan teman-teman belum sepenuhnya kenal ya. Jadi ya, emang ada baiknya kalian juga sudah mulai menghafalkan teman masing-masing gitu ya. Kalau kondisi normal mungkin Anda bisa nanti habis kuliahnya habis kuliah Ale kita mau main kemana yuk gitu kan, atau mungkin mau mau gowes kemana, mau coba ke Kaliurang atau kemana gitu ya. Tapi ya sementara kan kita belum bisa melakukan itu kecuali bagi yang sudah di Jogja gitu ya. Tapi ya paling tidak ya ini kita kalau filosofinya ya jangan sampai jarak itu membatasi interaksi kita gitu ya. Jadi saya juga mengusahakan supaya nanti tetap ada tugas-tugas yang sifatnya itu adalah diskusi kelompok gitu ya, sehingga kalian juga masih bisa untuk saling berinteraksi dengan teman-teman Anda gitu ya. Dan juga tentunya kan kalau dalam belajar itu ya kita ilmu prinsipnya kan kita berbagi ilmu ya. Jadi ya juga istilahnya ya jangan ada yang ilmu itu diambil sendiri seperti itu ya. Jadi saya juga mengusahakan supaya bisa ya diskusi kelompok itu kan supaya mungkin yang lebih paham bisa mengajari yang belum paham seperti itu. Ya nanti mungkin saya konfirmasi lagi ya dengan DPA kalian Bu Lucy, ini sebenarnya angkatan kalian masih sisa berapa gitu ya. Karena mungkin beberapa ada yang punya uang lebih gitu ya, sehingga sudah daftar ulang, tapi kemudian karena ada univ lain yang menerima, ya kemudian ya memilih univ lain karena pertimbangan satu dan lain hal gitu ya. Mungkin bukan karena kita lebih buruk, bukan ya, tapi mungkin karena mencari yang dekat dengan rumah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya mereka sudah daftar ulang di dua-duanya gitu ya.
Nah, baik. Saya mungkin akan membahas ya mengenai materi yang saya share di di LMS gitu. Ya. Ya, hari ini materi kita adalah mengenai sistem aksiomatik geometri Euclides. Ini sudah saya upload beberapa hari yang lalu. Apakah sudah pada dibaca-baca, sudah pada dipelajari atau belum? Nah, apakah sudah memahami sesuatu atau ya mungkin masih sangat masih belum banyak yang mengerti. Ya. Masih belum. Apa? Masih belum. Belum ya. Ya sebenarnya gini, kalau pembelajaran online tuh ya prinsipnya saya akan mengusahakan untuk bisa materi sudah ada di LMS sebelum jadwal kuliah gitu ya. Jadi harapannya itu saat sesi kuliah itu Anda sudah belajar ya. Jadi pas jamnya kuliah kita bisa diskusi mungkin membahas mengenai soal-soal atau semacamnya gitu ya. Ya tapi tidak apa-apa, kita masih sama-sama penyesuaian begitu ya. Jadi ya saya akan menjelaskan ya mengenai materi yang minggu pertama mengenai sistem aksiomatik dari geometri Euclides. Nah, di sini kita sebenarnya akan banyak mempelajari mengenai sejarah gitu ya. Sejarah dari asal mulanya munculnya ilmu geometri. Nah, di sini ya sebenarnya kalau Anda mencari dalam literatur bahasa Inggris Anda menemukannya Euclid ya tanpa S ya. Itu istilahnya semacam namanya Euclides versi bahasa Inggris ya. Jadi Euclides itu istilahnya dalam ejaan Yunani gitu ya. Nah, itu dia matematikawan yang ya konon dia tuh hidupnya antara abad ke-4 hingga abad ke-3 sebelum Masehi. Ya nantinya mungkin dibuktikan dari beberapa peninggalan berupa buku-buku, tulisan-tulisan yang dia buat ya. Jadi ini saya awal-awal cerita sejarahnya dulu ya. Dan ini ya istilahnya disebut dengan bapak geometri ya atau founding father-nya geometri karena dari beliaulah pertama kali muncul konsep geometri. Nah, kemudian ada beberapa ya buku ya, tentunya bukunya juga Anda jangan bayangkan seperti buku teks yang kita punya sekarang gitu ya. Mungkin itu dulu cuma ditulis di model kayak batu prasasti gitu ya, mungkin seperti itu. Tapi ada peninggalan-peninggalannya gitu. Nah, itu kemudian istilahnya dijadikan dalam satu naskah buku. Nah, dia memaparkan konsep yang namanya sistem aksiomatik. Sudah tahu apa itu aksioma? Oh, materinya mata kuliah landasan belum sampai ke situ ya. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana pertama kali geometri itu muncul. Nah, sebenarnya yang namanya aksioma itu apa sih? Aksioma itu suatu pernyataan ya yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan. Ya atau istilahnya secara intuisi ya udah jelas gitu ya. Jadi itu ya memang seperti itu gitu ya. Jadi istilahnya kalau tanya buktinya ya itu malah bukan sesuatu yang harus dibuktikan. Itu sesuatu yang sudah dianggap benar tanpa perlu dibuktikan. Ya walaupun mungkin di beberapa kasus itu bisa dibuktikan sih, tapi kalau misalkan kita apa-apa harus dibuktikan nanti di mana ujung pangkalnya gitu ya. Jadi kan tetap ada sesuatu yang diasumsikan itu sudah berlaku benar. Nah ini beberapa aksioma ya dalam geometri Euclides. Nah yang pertama, semua benda-benda yang sama dengan suatu benda yang sama adalah sama. Jadi maksudnya itu kalau misalkan
Kalau misalkan A sama dengan B, dan A sama dengan C, berarti B sama C juga sama. Itu maknanya ya. Ya cuma mungkin dulu mereka belum bermain dengan simbol-simbol gitu ya. Jadi ya mereka menyebutnya objek yang sama dengan suatu objek yang sama juga, itu pasti sama semua. Ya, kalau A sama dengan B, A sama dengan C, ya berarti B juga sama dengan C. Gitu kan. Lalu jika kepada yang sama diberi tambahan yang sama, maka hasilnya akan sama. Nah ini gimana menyimpulkannya? Jadi kalau Anda punya persamaan X sama dengan Y, lalu masing-masing Anda tambahkan Z. Ya, berarti X tambah Z sama dengan Y tambah Z. Kan begitu. Ya. Kalau X sama Y sama, tambahkan dengan Z juga pasti akan sama. Lalu kemudian jika dari yang sama dikurangi bagian yang sama, maka sisanya akan menjadi sama. Ya, jadi kalau misalkan ya itu tadi kan penjumlahan yang kedua ya. Yang ketiga yang pengurangan ya. Jadi kalau X sama dengan Y ya berarti X dikurangi Z sama dengan Y dikurangi Z. Nah, lalu benda-benda yang berhimpit satu sama lain adalah sama. Ya. Jadi kalau misalkan dua buah, misalkan segitiga itu berhimpit, benar-benar persis plek gitu ya kalau bahasa Jawanya ya. Ya itu berarti mereka dianggap sebagai benda yang sama. Ya. Lalu yang kelima itu keseluruhan lebih besar daripada bagian. Ya ini hal-hal yang sifatnya intuitif ya. Jadi makanya ini disebut sebagai aksioma ya. Dapat dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan. Nah, lalu saat Anda membaca slide ini, jangan-jangan Anda sudah mulai berpikir, apa jangan-jangan saya salah masuk Zoom meeting ya? Kok sepertinya saya malah belajar filsafat. Ya. Ya ini bukan filsafat isi adalah kosong, kosong adalah isi ya, bukan yang semacam itu ya. Tapi ini saya memberikan gambaran bagaimana orang dulu itu mendeskripsikan sesuatu. Ya, jadi bagaimana suatu logika itu dideskripsikan. Ya mungkin beberapa hal ini akan dianggap sangat clear and obvious gitu ya kalau kita kalau kita berbicara mengenai matematika modern ya ini sesuatu yang sudah jelas gitu ya. Tapi kalau di zaman dulu hal ini harus sepakati dulu. Ya. Nah, lalu kemudian dari aksioma tersebut, Euclid kemudian memunculkan 5 buah postulat yang kemudian menjadi landasan untuk terbentuknya geometri. Nah ini pertama, dari 2 buah titik berbeda selalu dapat ditarik suatu garis lurus yang menghubungkan keduanya. Jadi ini aksioma bahwa ya kita selalu bisa menarik garis gitu ya. Cukup punya 2 titik langsung bisa ditarik sebuah garis. Nah kemudian suatu ruas garis itu juga dapat diperpanjang sampai tak hingga. Nah lalu yang ketiga, kita bisa membentuk suatu lingkaran dari sebuah titik dan sebuah nilai jarak. Itu yaitu pusat dan jari-jarinya. Ya ini mudahnya ini. Saya nggak tahu sih kalau dulu Anda waktu SD mungkin membuat lingkaran dengan jangka itu ya. Anda kan yang bagian jarumnya itu untuk menunjuk titik tengahnya. Kemudian Anda buka jangkanya gitu ya. Anda buka jangkanya sesuai dengan jari-jari yang Anda mau. Lalu itu ujungnya kan pensil ya, kalau Anda putar seperti itu. Lalu yang keempat, semua sudut siku-siku itu adalah sama besar. Ya, jadi sebenarnya Euclid itu berpatokan pada yang namanya sudut siku-siku. Jadi itu suatu sudut yang sudah fix dan besarannya ya sudah jelas. Gitu ya. Dan di sini Euclid belum berbicara mengenai 90 derajat. Belum bicara 90 derajat. Jadi cuma tahunya ya itu siku-siku.
Ada sudut-sudut yang disebut dengan siku-siku. Dan dulu belum diukur berapa besarnya. Ya, kalau aksioma yang kelima ini mungkin agak sedikit sulit ya untuk langsung dicerna ya. Ya, ini mungkin cukup panjang, tapi inilah yang kemudian nanti akhirnya bisa membantu untuk ya membuktikan beberapa sifat mengenai kesebangunan, kesejajaran dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dua garis dipotong oleh garis ketiga, sehingga jumlah sudut dalamnya dalam yang sepihak itu kurang dari 2 kali sudut siku-siku, maka keduanya akan berpotongan pada pihak tersebut. Ya, mungkin gini gambarannya ya, ada di slide berikutnya. Jadi ini ada 2 buah garis ya. 2 buah garis, lalu ini ada sebuah garis yang memotong kedua garis itu. Dan nanti akan terbentuk, ini namanya sudut dalam sepihak. Ya. Nanti kita akan pelajari juga istilah mengenai sudut sepihak, berseberangan, bertolak belakang, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan jumlah sudutnya ini lebih kecil dari 180 derajat, maka nanti kalau diperpanjang, garisnya pasti akan berpotongan di suatu titik. Gitu ya. Ya, ini sebenarnya aksioma ini memastikan kita bisa membentuk segitiga. Ya. Jadi ini kalau saya punya 2 buah sisi, ya, 2 buah garis, kemudian dipotong oleh garis yang lain, lalu sudutnya di total masih lebih kecil dari 180 derajat, nanti dia pasti akan bertemu, sehingga dia akan membentuk sebuah segitiga. Ya, ini Anda juga bisa mengecek dari dari laman Wikipedia, ya, yaitu paralel postulat ya, atau postulat kesejajaran. Itu ekuivalen dengan postulatnya Euclid. Ya, mungkin kalau saya kembali ke ini, ke yang sebelumnya. Nah, ini sebetulnya kalau aksioma yang pertama ya, dari 2 buah titik selalu dapat ditarik suatu garis. Itu kan artinya apa? Kita punya modal berupa penggaris. Kita punya 2 buah titik, lalu kemudian ditarik sebuah garis. Modalnya penggaris. Lalu yang ketiga, aksioma yang ketiga itu sebenarnya aksioma mengenai jangka. Kita bisa menunjuk sebuah titik pusat, lalu bisa menarik jari-jarinya, lalu membentuk sebuah lingkaran. Nah, kenapa hal-hal lain seperti misalkan busur derajat kok nggak ada di sini? Karena itu sebenarnya bisa dibentuk. Ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Anda masih ingat bagaimana cara membentuk segitiga sama sisi hanya dengan modal penggaris dan jangka tanpa busur derajat? Ya, kalau Anda kan tahunya segitiga sama sisi gimana? Sudutnya adalah 60 derajat ya sudutnya. Berarti kan Anda bikin misalkan panjangnya 5 cm, lalu dibikin 60 derajat, 5 cm juga, lalu dihubungkan lagi. Gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalkan itu kita ingin membentuk segitiga sama sisi, tapi hanya dengan modal penggaris sama jangka. Nah, ini kita coba lihat ya. Ini bisa terlihat
Ini sudah berpindah ke halaman web belum? Belum, Pak. Oh, masih PPT-nya ya? Oh, sebentar. Oh iya, ini berarti harus saya stop share dulu, kemudian baru saya share lagi. Ya, ini mana nih ya? Yang ini ya. Oke. Ya, ini saya saya bawa ke sebuah laman web gitu ya. Ini mungkin dalam bahasa Inggris ya, equilateral ya, itu artinya sama sisi ya. Equi itu kan ya kurang lebih ya ada kata equinya itu berarti ada intinya ada kesamaannya gitu ya. Karena itu kan dari equal sama. Oke, kita lihat ya. Misalkan kita ingin membentuk segitiga sama sisi dengan katakanlah panjang sisinya ya sepanjang sisi AB ini. Nah, jadi kita kan harus mula-mula kita menentukan sebuah titik ya yang menjadi salah satu titiknya titik sudutnya segitiga. Lalu kemudian kita menggunakan jangka ya, kompas ini misalnya jangka untuk kita lebarkan sejauh panjangnya AB. Nah, seperti ini. Nah, lalu kemudian ya, mungkin saya ulang. Ya, kemudian dari titik P ya ditarik dengan tumpuannya P, lalu kemudian pensilnya diputar, dikira-kira seperti itu ya. Nah, 1, 2 seperti ini. Ini untuk mengira-ngira di mana posisi titik sudut yang satu lagi, titik sudut yang 2 lagi. Jadi kan kira-kiranya kan ini P di sini, mungkin titik yang satu lagi di sini, yang satu di sini gitu kan. Ya, tapi gimana memastikan panjangnya sama. Nah, lalu ya kita pilih aja sembarang titik Q pada salah satu busur di sini ya. Pokoknya Q-nya harus terletak di busur ini. Nah, kemudian dari titik Q kemudian kita kembali menggunakan jangka dan kita potongkan dengan busur yang satu lagi. Dapatlah titik R di sini. Ketemu PQR seperti ini. Dan karena kita menggunakan jangka, pasti kan jarak ketiganya akan sama, ya kan? Tadi dari P ke Q kita menggunakan jarak AB tadi. Dari P ke Q kita menggunakan jarak AB. Lalu dari P ke R juga jaraknya AB. Q ke R juga jaraknya AB. Nah, kalau ini kita hubungkan, nah hasilnya akan menjadi sebuah segitiga sama sisi. Nah, itu istilahnya apa ya? Salah satu maknanya ya dari sistem aksiomatik Euclid. Beberapa bentuk khusus ya, mungkin seperti segitiga sama sisi, sama kaki itu bisa dikonstruksikan hanya dengan beberapa aksioma dan postulat yang tadi. Ya, jadi ini kita sebenarnya mempelajari sejarahnya ya. Ternyata zaman dulu itu belajar geometri itu dengan modal yang sangat terbatas. Mereka belum punya katakanlah ya, bahkan misalkan mereka mau bentuk bola itu ya, bola yang sempurna aja itu mereka belum tentu punya, mungkin pakainya batu gitu kan. Lalu mungkin apalagi ya, misalkan ya bahkan bentuk gambar-gambar itu ya, atau mungkin kayak software buat menggambar objek geometri itu ya apalagi itu belum ada gitu ya. Nah, makanya mereka ya dengan modal jangka, penggaris, sama patokan mungkin ya sudut siku-siku ya mereka bisa konstruksikan mereka bisa konstruksikan berbagai macam objek geometri yang lain. Oke, ya. Barangkali ada pertanyaan.
Oh ya, sebelumnya saya dalam menerangkan apakah mungkin terlalu cepat atau mungkin malah terlalu lambat jadinya membosankan, atau sudah medium ya, kecepatan sedang seperti itu. Ya, soalnya agak beda ya kalau di kelas tatap muka biasa gitu ya. Itu saya menerangkan mungkin bisa lebih pelan karena saya kan bisa melihat juga situasi kelas. Saya bisa melihat kalau misalkan ada yang kepalanya berasap gitu kan. Ya itu kan saya juga bisa melihat dari katakanlah ya dari reaksi Anda, dari bahasa tubuh Anda gitu ya. Tapi kalau virtual ya mungkin itu kan jadi nggak kerasa gitu ya. Takutnya kalau saya malah sudah nerangin terus malah ternyata Anda merasa wah Pak terlalu cepat Pak, kecepatan Pak. Biasanya kalau di kelas itu kalau misalnya mungkin untuk memberikan ada waktu misalkan buat mencatat gitu ya, itu biasanya saya selingi dengan cerita, dengan candaan gitu ya. Mungkin saya kadang-kadang mengangkat isu-isu dalam ya kehidupan sehari-hari mungkin yang sedang trending, yang sedang viral seperti itu. Tapi berhubung ini lewat Zoom meeting dan ini direkam dan harus dilaporkan, saya harus hati-hati. Ya. Jadi saya nggak bisa asal mengangkat isu yang terlampau sensitif gitu ya. Ya semester kemarin juga saya ada pengalaman juga, ya kayaknya kalau pas di kelas itu satu materi itu butuh waktu 2 jam baru selesai. Tapi waktu saya buat video pembelajaran malah ternyata cuma sekitar 30-40 menit. Loh, kok cepat sekali ya? Ternyata karena ya itu saya bisa langsung nerangkan non-stop gitu ya. Kalau saya bikin video. Dan kalau mahasiswa belum paham kan tinggal videonya di-pause dulu gitu kan, di-pause, dicatat, terus kalau belum paham ya tinggal diulang lagi seperti itu. Ya nanti mungkin untuk materi yang agak sulit saya akan membuat video pembelajaran ya di YouTube itu ya. Jadi nanti ya mungkin supaya Anda juga bisa lebih mudah karena ada beberapa materi yang sepertinya kalau lewat Zoom meeting juga mungkin akan lebih sulit untuk menjelaskan gitu ya. Oke. Lalu ini ya kita kembali lagi ke tadi yang PPT-nya. Oh, malah ini. Saya udah mana tadi? Oke. Oh, let's show. Ya, baik. Tadi ini saya sudah memberikan contoh ya bagaimana suatu bentuk khusus dari segitiga itu bisa dikonstruksikan dengan menggunakan postulat Euclid. Nah, kemudian ya ini beberapa pengertian ini faktanya mahasiswa yang skripsinya mengenai geometri pun juga belum tentu paham gitu ya. Jadi bedanya garis, ruas garis, dan sinar garis. Ya itu ternyata juga mereka yang sudah semester atas, yang sudah mau lulus gitu ya, itu ternyata masih kadang sering salah bedakan. Ya di sini titik ya, itu adalah suatu objek yang tidak punya ukuran, ya, tidak punya ukuran juga tidak punya bentuk. Tapi hanya punya sebuah posisi. Ya. Jadi itu melambangkan satu posisi. Nah, kalau garis, itu adalah suatu kumpulan titik yang membentuk suatu lintasan lurus dan tidak ada pangkal ataupun ujungnya. Nah, jadi bedanya dengan ruas garis adalah, kalau ruas garis itu cuma berhingga. Jadi ada titik pangkal sama ujungnya. Kalau dari A ke B ya berarti namanya ruas garis AB. Atau ya bahasa line segment ya, ruas garis itu line segment. Nah kalau garis itu dia tak hingga ya, jadi nggak cuma dari X ke Y saja, tapi juga diperpanjang sampai tak hingga. Nah sedangkan sinar garis itu
Itu Anda ibaratnya kalau mungkin Anda pernah main dengan senter gitu ya. Anda menyalakan senter lalu Anda arahkan pas malam-malam Anda arahkan ke langit. Ya itu kan cahayanya kan akan terus sampai tak hingga kan. Kalau Anda mengarahkan sinar ke ke langit ya. Kalau Anda mengarahkan sinar ke atap ya nanti ke ke tembok gitu ya, ke dinding ya Anda yang ada sebenarnya memantul ya kan. Tapi kalau Anda arahkan ke angkasa kan nanti pasti akan tak hingga gitu ya. Jadi kalau sinar itu dia punya titik pangkal yaitu ya dari senternya itu, tapi nggak ada ujungnya. Ya, jadi itu perbedaannya antara ruas garis dan sinar garis. Ya, kalau misalkan ini Anda tunjukkan kepada teman Anda dari dari luar matematika ya mungkin mereka akan merasa, wah kok orang matematika ribet amat sih. Ya, lawang sama-sama garis kok ya. Kok pakai dibikin istilah yang aneh-aneh gitu ya. Ya garis gitu ya. Mungkin kalau dari orang non matematika mikirnya gitu ya. Tapi kalau kita harus membedakan ya mana yang berhingga, mana yang tak hingga, mana yang ada pangkal tapi nggak ada ujungnya, itu kita perlu bedakan. Nah, karena itulah nanti yang akan mendefinisikan suatu sudut. Jadi sudut itu adalah objek yang terbentuk dari dua buah sinar garis yang pangkalnya sama. Jadi dari satu titik ada dua buah sinar, ya lalu di antaranya itulah yang namanya sudut. Nah, kemudian ya kalau kita sudah masuk ke katakanlah standar pengukuran sudut, ya kita mulai mensepakati bahwa satu putaran penuh ya. Jadi kalau punya satu sinar garis lalu kita mengutari penuh itu adalah 360 derajat. Kemudian sudut antara dua sinar garis yang bertolak belakang ya, satu ke sini gitu ya, benar-benar arahnya bertolak belakang, itu disebut sudut lurus. Oh maaf, ini ada sedikit typo di sini. Ini namanya derajat ya. Nah, itu kalau sudut lurus tuh besarnya adalah 180 derajat atau setengah dari satu putaran penuh. Nah, sedangkan siku-siku itu besarnya adalah 1/4 putaran penuh. Ya, atau 90 derajat. Dan kemudian dua buah sinar garis itu dikatakan tegak lurus kalau dia membentuk sudut siku-siku. Oke, ya jadi ini salah satu yang mungkin pendekatan yang berbeda gitu ya. Mungkin kalau dulu waktu Anda sekolah langsung aja dikasih ini titik, ini garis kayak gini, ini sudut, ini apalagi, ini lengkungan atau apalagi. Terus yang kayak gini namanya segi 3, segi 4 ya. Anda tiba-tiba langsungnya dikasih objek-objeknya gitu ya. Nah, sekarang kan kita harus mendefinisikan. Kalau aksiomatik itu maksudnya ya dari apa yang diketahui, didefinisikan di awal, lalu muncul objek-objek berikutnya, seperti itu. Jadi kita lebih terkonsep dari awal terbentuknya sampai, lalu muncul ini, muncul konsep ini, dan seterusnya. Nah, lalu, ya ini sudut lancip gitu ya, itu yang besarnya lebih kecil dari 90 derajat. Lalu sudut tumpul itu kalau besarnya antara 90 dan 180 derajat. Sama ada satu lagi ya namanya sudut refleks. Yaitu kalau besarnya lebih dari 180 derajat tapi masih belum satu putaran penuh. Tapi juga biasanya yang seperti ini agak sedikit jarang digunakan ya. Karena kalau ada sudut misalkan besarnya misalkan 300 derajat. Ya itu kan sebenarnya yang bagian yang lancipnya ini kan
60 derajat sebenarnya. Jadi itu kan sebenarnya dua hal yang ekivalen. Tapi kita perlu mempelajari ini karena misalkan kalau bentuk bintang itu kan bakal ada sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat pasti kan, bintang. Kalau bentuk bintang. Ya. Oh, maaf, maksudnya sudut yang bagian dalam. Ya. Yang bagian dalam kan ada yang lancip, ada yang lebih dari 180 derajat. Oke. Ya, lalu kemudian ya mengenai sudut yang bertolak belakang, ya, itu Anda kalau mengibaratkan ada dua buah garis berpotongan di satu titik, ya nanti kan akan terbentuk 4 buah sudut ya. Lalu kemudian ya sudut yang tidak bersebelahan itu disebut dengan sudut yang bertolak belakang. Ya. Dan di sini setiap sudut yang berdampingan itu pasti kalau dijumlah besarnya adalah 180 derajat. Ya, karena ini merupakan sebuah garis lurus di sini ya, ini sudut lurus di sini. Nah, lalu kemudian besar sudut yang bertolak belakang itu pasti sama. Jadi kalau di gambar ini ya A sama dengan B, C sama dengan D. Ya, ini juga kalau membuktikan dengan aksioma Euclid juga bisa. Pakai yang tadi, kalau dari yang sama dikurangi bagian yang sama, maka hasilnya akan sama. Nah, di sini kan A tambah C kan 180 derajat, A tambah C. Lalu kemudian B tambah C juga sama, juga 180 derajat. Berarti A tambah C sama dengan B tambah C. Kalau kita kurangkan C-nya, berarti A sama dengan B. Nah, seperti itu. Jadi itu ya istilahnya pembuktiannya ya, bahwa sudut A dengan yang bertolak belakang, sudut B itu pasti sama. Demikian pula C dengan D juga sama, ya dengan pembuktian yang identik. Oke, baik. Kemudian apa lagi ya? Ya, dua buah garis dikatakan sejajar gitu ya. Jadi kalau kita memperpanjang garis sampai tak hingga itu ya ada 3 kemungkinan. Ya, pertama berhimpit. Berhimpit itu artinya ya memang itu garis yang sama, berhimpit atau berpotongan ya. Walaupun mungkin sekilas nggak berpotongan, tapi kalau diperpanjang mungkin berpotongan, itu juga bisa. Atau sejajar, ya kalau sejajar itu ya selalu beriringan, ya. Jadi nggak akan berpotongan, walaupun diperpanjang sampai tak hingga. Nanti kalau Anda sudah masuk ke geometri analitik, dua garis yang sejajar itu artinya dia punya gradien yang sama, kemiringannya sama. Misalnya miringnya ke sana ya sama-sama ke sana dan nggak akan bertemu gitu ya. Dan kemudian juga mempertahankan jarak ya. Mungkin ini kalau sekarang ya namanya social distancing ya, jaga jarak itu ya. Jadi kalau dua garis yang sejajar itu pasti jaga jarak itu. Dia nggak akan lebih jauh dan juga nggak akan lebih dekat. Ya, nanti ini akan berhubungan juga dengan postulat Euclid yang kelima. Ya. Oke. Lalu ini saya menyebutnya disebut istilahnya adalah garis transversal gitu ya. Jadi kalau saya punya dua buah garis nih yang warna biru sama hitam,
lalu dipotong oleh sebuah garis, ini yang warna merah ya, dan berpotongannya di dua titik berbeda, maka itu disebut dengan garis transversal. Dan kemudian ini akan membentuk ada 8 buah sudut. Ya, ini akan membentuk 8 buah sudut ya. Ini disebut ya alfa, beta, gamma, sama delta. Juga ada alfa 1, beta 1, delta 1, gamma 1. Nah, di sini sudut gamma, delta, alfa 1 sama beta 1 ini disebut dengan sudut luar karena berada di luarnya garis gitu ya. Sedangkan alfa, beta, delta 1, gamma 1 merupakan sudut dalam karena berada di antara dua buah garis ini. Lalu garis ini kan membelah ya, ini kayak membelah. Berarti kan akan tercipta ya dua sisi gitu ya. Jadi anggap aja ini seperti sungai ya. Sungai ini membelah membelah satu wilayah jadi dua bagian ya. Nah, yang di sebelah kirinya garis merah ini mereka dikatakan sudut yang sepihak. Demikian pula yang di sebelah kanannya juga sepihak. Ya. Jadi beta 1 dengan gamma ini sepihak. Tapi beta 1 nggak sepihak dengan alfa. Nah, seperti itu. Nah, kalau nggak sepihak itu namanya sudut yang berseberangan. Nah, ini muncul istilah sudut dalam sepihak, luar sepihak, dalam berseberangan, luar berseberangan, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menentukan apakah sebuah garis sejajar atau tidak gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan tadi yang postulat Euclid yang kelima. Kalau ada dua buah garis dipotong oleh garis transversal, menurut Euclid kalau jumlah sudut dalam sepihaknya adalah lebih kecil dari 180 derajat, maka nanti garisnya akan berpotongan. Nah, berarti tinggal dibalik gitu ya, tinggal dibalik. Berarti kalau misalkan garisnya sejajar, berarti kan nggak akan berpotongan. Berarti apa? Jumlah di dalamnya harus sama dengan 180 derajat. Ini belum, di mata kuliah landasan matematika sudah belajar mengenai implikasi? Implikasi, belum? Tapi sudah pernah tahu implikasi, konvers, invers, kontraposisi? Ya, misalkan saya punya implikasi jika A maka B. Itu kebenarannya akan sama dengan jika tidak B maka tidak A. Gampangnya begini, kalau Anda ini sudah masuk kuliah, maka Anda pasti sudah tamat SMA atau yang sederajat kan? Mesti ya. Nah, kalau misalkan dibalik, kalau misalkan Anda sudah tamat SMA, Anda pasti kuliah nggak? Belum tentu ya. Kalau misalkan Anda mungkin sudah dilamar mungkin ya. Ya kan mungkin Anda nggak jadi kuliah gitu kan. Atau mungkin ya ini alasan yang bagus gitu ya. Tapi kan belum tentu ya. Artinya yang lulus SMA beberapa ada yang kuliah, beberapa ada yang tidak. Tapi kalau Anda tidak lulus SMA karena suatu alasan, Anda pasti Anda nggak akan bisa masuk kuliah. Kalau Anda mungkin daftar gelombang pertama, mungkin sudah diterima. Tapi waktu Anda diminta melengkapi syarat untuk daftar ulang, Anda gagal, kan begitu. Ya. Jadi kalau Anda kuliah, pasti Anda sudah tamat SMA atau yang sederajat. Kalau Anda SMA nggak tamat, pasti nggak akan masuk kuliah, kan begitu ya. Itu contoh jika A maka B, terus jadi tidak B maka tidak A, seperti itu. Nah, ini juga sama kan. Tadi aksiomanya Euclid apa? Postulatnya Euclid adalah kalau jumlah di dalamnya itu lebih kecil dari 180, maka dia akan berpotongan.
Lah, padahal sejajar itu kan nggak berpotongan. Berarti yang terjadi kan sebaliknya kan. Berarti kan harus jumlahnya sama dengan 180 derajat. Ya, itu cara mudah untuk menalarnya ya. Karena kalau misalkan dia berpotongan, pasti ya di sini lebih kecil dari 180, di sini lebih besar. Itu pasti. Ya. Yang kalau berpotongan ya di sini dia berpotongan semakin menyempit, kalau arah sebaliknya semakin membesar seperti itu. Ya mungkin kalau untuk bukti formalnya mungkin nanti kalian bisa lebih memahami setelah kalian mempelajari bagaimana cara pembuktian ya di mata kuliah landasan matematika. Nah, ini kemudian apa akibatnya kalau dua buah garis sejajar? Ini yang garis warna hitam ini sejajar gitu ya. Dipotong oleh garis transversal berwarna biru. Muncullah 8 buah sudut ya atau 4 pasang ya. ABCD dan EFGH. Nah, di sini yang sama besar yang mana? Ya, cukup kelihatan ya. A dengan D bertolak belakang gitu ya. Lalu di sini D dengan E juga sama, E dengan H juga sama. Jadi ADEH ini akan sama. Ya. Jadi sudut yang istilahnya sudut dalam berseberangan ya, D sama E itu dalam berseberangan itu akan sama besarnya. Kalau dua garis ini sejajar. Demikian pula C dengan F juga akan sama besarnya. Jadi di sini ADEH ini merupakan sudut yang besarnya sama. Demikian pula B dengan C, dengan F, dengan G juga besarnya sama. Jadi ini istilahnya akan terbentuk ya 8 buah sudut dan 4 diantaranya akan memiliki besar yang sama, 4 yang lain besarnya adalah ya pelurusnya gitu ya. Ya tentunya di sini C sama E kalau dijumlahkan 180 derajat ya, D sama F juga dijumlahkan 180 derajat. Seperti itu. Lalu A sama E ini istilahnya apa ya? Sehadap ya kalau nggak salah ya. Jadi A dengan E ini dianggap sehadap. Ya. Sama-sama yang bagian kiri atas gitu ya dari titik potong. B sama F juga sehadap, C sama G juga sehadap, D sama H juga sehadap. Jadi yang besarnya sama itu adalah yang bertolak belakang, sehadap, sama yang dalam berseberangan. Nah, kemudian ini kita bisa munculkan sebuah exercise gitu ya. Nah, kalian tahu ya kalau segitiga itu seandainya dijumlah semua sudutnya besarnya akan sama dengan 180 derajat. Tapi kenapa gitu ya? Ya mungkin beberapa dari Anda ya bilang ya dari dulu saya diajarinnya gitu. Ya saya ngikut aja. Guru saya bilangnya 80 derajat saya ngikut aja. Gitu. Atau mungkin bilang ya kayaknya sih benar sih, ya saya sih terima-terima aja. Atau mungkin kalau ada sedikit religius ya itu sudah takdir ilahi. Sudah takdir ilahi. Jadi ya jangan kita pertanyakan. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Jadi di matematika itu sebenarnya ya bisa dibilang ya everything happen for a reason gitu ya. Ada alasannya, ada pembuktiannya gitu ya. Beda sama agama. Kalau agama itu ya Anda percaya ya, Anda percaya walaupun itu tanpa bukti gitu ya. Jadi jangan sampai kalau Anda ditanya bagaimana pembuktiannya, jawabannya takdir ilahi. Wah, itu nanti langsung saya kasih 0 itu. Nah, ini ya. Jadi ini saya kira ini bisa jadi exercise untuk hari ini ya. Jadi dengan menggunakan sifat-sifat ya dari sudut-sudut untuk tadi ya, yang garis yang sejajar tadi. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa kalau
sebuah segitiga, kalau kita jumlahkan semua besar sudutnya, itu pasti akan sama dengan 180 derajat. Ya, Anda bisa, sisinya Anda perpanjang, Anda juga bisa menambahkan garis lain yang sejajar atau semacamnya, tapi bagaimana supaya itu bisa terbukti bahwa jumlah ketiga sudutnya akan sama dengan 180 derajat. Jadi kita membuktikan dengan modal yang sudah kita pelajari tadi, sifat-sifat dari sudut ya untuk yang bertolak belakang, yang sepihak dalam berseberangan seperti tadi itu. Nah, coba ini bagaimana kita membuktikannya. Jadi ini nanti yang akan kita diskusikan ya di grup. Mungkin Anda bisa mungkin mencoba untuk mengotak-atik. Nanti kita akan kita teruskan dengan diskusi di grup begitu, supaya nanti juga juga nanti saya bisa melihat bagaimana Anda mungkin berkreasi gitu ya, bagaimana membuktikan sifat dari segitiga ini. Ya mungkin dari Anda ada yang sudah menemukan sudah nemu idenya, tapi mungkin bagaimana merangkainya itu yang akan kita diskusikan. Nanti ya silahkan ya mungkin kalau Anda menyampaikan dalam teks mungkin sulit ya Anda bisa tulis di kertas itu Anda gambarkan, lalu ada foto, lalu di grup WA atau Anda posting gitu kan. Saya rasa ya diskusi yang sehat itu kan justru kita ya sebenarnya gini, kalau misalkan Anda katakanlah, wah saya tuh udah ketemu Pak, tapi saya takut salah nih Pak. Ya saya bilang, justru kalau misalkan di sesi kuliah, itu adalah saat di mana Anda bebas melakukan kesalahan. Bukan berarti sengaja salah loh ya, tapi kalau Anda salah itu nggak apa-apa. Nama juga latihan gitu kan. Tapi nanti saat ujian, nah itu baru Anda dinilai kan, gitu. Lalu kalau misalkan dibilang, tapi kan saya takut Pak, kalau misalkan nanti saya salah gimana? Nah kalau Anda nggak kasih tahu jawaban Anda, saya tahu dari mana benar atau salahnya, iya kan? Nah, ada bilang saya sebenarnya ini Pak, saya mau posting, tapi saya takut kalau saya salah. Nah kalau kamu nggak posting, siapa yang tahu itu benar atau salah, iya kan? Seperti itu ya. Oke, ya jadi itu untuk materi yang hari ini ya. Ya, barangkali apakah ada pertanyaan atau mungkin ada tanggapan ya, mungkin materinya ini ya bagaimana Teddy boleh mau sampaikan? Ya Pak, saya ingin bertanya. Kan tadi kan ada 2 garis sejajar. Ya. 2 sejajar. Nah, kalau misalnya 2 garis sejajar itu kita lihat dari atas, bukannya jadi berhimpit ya Pak? Jadinya berhimpit. Itu bagaimana ya Pak? Nah, begini, ini kan kita bermain di geometri bidang. Ya, jadi kita hanya bermain di dimensi 2, jadi hanya ada satu arah untuk melihatnya. Kalau itu geometri ruang dimensi 3, betul kalau Anda melihat dari arah yang berbeda jadi berhimpit gitu ya. Tapi ini kita hanya melihat bidang dimensi 2. Ya. Jadi ya istilahnya Anda hanya melihat dari satu arah saja. Kalau misalkan ini layar monitor Anda, ya Anda melihatnya menghadap ke sini. Jangan melihat dari atas gitu kan. Kalau dari atas nggak kelihatan. Kan begitu. Kecuali kalau besok kita di geometri analitik, kita akan belajar bangun ruang gitu ya. Nah, itu bisa. Ya. Jadi kalau misalnya yang 2 dimensi ini memang benar-benar di satu atas itu ya Pak? Nggak usah gitu. Ya, hanya di satu bidang kita hanya berbicara di dimensi 2 gitu ya. Jadi kita nggak akan berbicara mengenai kubus, prisma dan lain-lain gitu ya. Ya mungkin kan ada seperti kalau prisma, mungkin ya misalkan limas gitu ya. Limas tuh kalau dilihat dari samping kan segitiga ya. Dilihat dari bawah itu jadi alasnya itu ya tergantung limas segi berapa gitu ya. Silinder kalau dari samping persegi panjang. Kalau dari atas lingkaran, kan begitu. Tapi kita di sini hanya melihat satu perspektif saja dalam bidang. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya.
Ya, ada lagi? Ya, kalau tidak ada ya saya rasa kita sudah ini ya, kita sudah apa namanya ya memenuhi syarat minimal untuk apa diskusi apa tatap muka virtual gitu ya. Ya, sebenarnya kalau saya lebih suka fleksibel sebenarnya. Nanti kan kita lebih banyak diskusi di apa ya lewat jalur lain ya, lewat WhatsApp atau yang lain-lain ya. Ya, jadi untuk ya nanti istilahnya kalau di sisa sesi ini kita ngapain gitu ya. Ya bahkan sebenarnya Anda tidak saya batasi dalam katakanlah sampai nanti jam 11:30, tidak. Nanti kita di grup ya bebas saja. Kalau misalkan nanti Anda belum ketemu, ya nanti mungkin tiba-tiba pas malam hari Anda dapat ide, ya nggak apa-apa. Anda share waktu malam. Kita diskusinya ini aja ya, apa lebih fleksibel ya, tidak terikat dengan jam kuliah. Ya, jadi ini untuk aktivitas kalian ya tadi ya membuktikan bahwa jumlah dari semua sudut segitiga adalah 180 derajat. Itu nanti yang akan menjadi apa ya latihan kita untuk ya minggu ini gitu ya. Ya nanti silakan apa ada yang punya ide pembuktian nanti silakan bisa apa dibagikan di grup ya. Saya harapkan ini kita bisa banyak diskusi walaupun tidak bertemu secara langsung. Ya, baik ya. Ini saya rasa mungkin untuk yang rekan-rekan virtual, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa saya tutup. Ya, terima kasih untuk perhatiannya dan ya nanti ya saya mengharapkan interaksi yang cukup aktif ya di grup WA. Oh ya untuk masalah absennya ini ya, itu memang kemarin karena LMS beberapa kali bermasalah, jadi saya belum siapkan. Tapi tadi saya sudah mengambil screenshot dari wajah-wajah kalian, jadi ya mestinya itu sudah dari absen gitu ya. Tinggal saya saja yang melaporkan seperti itu. Oke, baik ya. Saya rasa itu saja ya. Lalu ya nanti ini meeting akan saya tutup ya. Nanti silakan kalau Anda sudah boleh untuk meninggalkan meeting. Ya, nanti saya ya akan standby di grup WA untuk menanggapi pertanyaan ya. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.